الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat roh junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang selalu dan senantiasa berselawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir akan mendapatkan naungan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kala itu kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada pada hari yang kelima bulan Syawal. Dalam arti kata, baru saja 5 hari yang lalu Ramadan pergi meninggalkan kita semua. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan khatib mengetengahkan satu tema atau judul khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini adalah wasiat Ramadan. Masyarakat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan boleh saja pergi meninggalkan kita. Ramadan dengan 2 paket ibadah boleh saja meninggalkan kita. Tapi pasca sepeninggalan Ramadan, motivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh luntur, apalagi kendur. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita jaga terkait pesan Ramadan kepada kita semua, jaga spirit keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama memaklumi bahwa hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang terpanggil dan mau melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu sendiri. Hal itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yang barangkali kita semua hafal ayat tersebut. Ayat tersebut diawali dengan kalimat amanu, beriman. Artinya orang-orang yang beriman kepada Allah sajalah yang terpanggil dan mau berhenti, mau melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan boleh saja pergi, Ramadan boleh saja berlalu dalam kehidupan, dalam kalender ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi spirit keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah tetap terjaga.
Jika seandainya selama kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, terkala kita melaksanakan ibadah saum Ramadan, terkala kita sedang berada di kesendirian, dimanapun kita berada, tidak ada satupun di antara kita yang mau minum seteguk air. Kenapa? Karena kita sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah selalu hadir dan mengawasi kita. Nah, oleh karena itu, terkala Ramadan berakhir, terkala kita sudah melaksanakan tarbiyatul Ramadan, kita harus sadar sesadar-sadarnya, yakin seyakin-yakinnya, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, Allah selalu hadir dan menyaksikan kita. Kalau itu semua kita lakukan, maka tidak akan ada lagi orang yang berani curang dalam timbangannya. Tidak ada orang yang lagi berani nyolong. Tidak ada orang yang berani ninja sawit. Kenapa? Meskipun dalam kegelapan malam, Allah selalu hadir dan menyaksikan kita. Ini pelajaran pertama yang dihasilkan oleh tarbiyatul Ramadan kepada kita. Jaga spirit keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak lagi bersama dengan Ramadan. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ini pesan kedua yang disampaikan oleh Ramadan kepada kita semua, jaga spirit ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Karena satu fenomena, satu pemandangan yang sangat menarik, yang itu hanya kita temukan tatkala kita berada di bulan Ramadan, di mana masjid dan musalla, ya, masjid dan musalla hampir dipenuhi dengan umat Islam yang ingin melaksanakan sholat berjamaah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, pemandangan itu mulai sirna tatkala kita tidak lagi bersama dengan Ramadan. Bahkan satu fenomena yang menyedihkan, tatkala kita melaksanakan sholat Idul Fitri masjid ini, bahkan masjid-masjid yang lain tumpah ruah manusia, umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri 4 jam setelah sholat Idul Fitri, orang yang tadinya membanjiri masjid seakan-akan ditelan bumi, tidak nampak wujudnya lagi. Idul Fitri, masjid pun ikut-ikut fitri, kehilangan jamaah. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan Ramadan kepada kita, Ramadan boleh saja pergi, Ramadan boleh saja berlalu, tapi motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena beribadah bukan karena Ramadan. Ramadan bukan karena ibadah bulan puasa, tapi Ramadan lillahi ta'ala. Ini ikrar kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Beribadah sampai mati, bukan mau mati baru beribadah. Beribadah sampai tua, bukan sudah tua baru kita mau beribadah. Ini yang kedua, pesan Ramadan kepada kita semua. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang ketiga dan yang terakhir, pesan Ramadan kepada kita semua tanpa terkecuali, terutama bagi diri pribadi khatib sendiri. Pesan yang ketiga adalah tetaplah bersahabat dengan Al-Quran. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena kedua yang menarik yang hanya kita temukan di bulan suci Ramadan adalah di mana lisan umat Islam seakan-akan tidak pernah berhenti membaca kalamullah. Saud menyaut dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu rumah ibadah ke rumah ibadah yang lain. Taqabbalallahu minkum. Pagi, siang sampai malam, lantunan kalam ilahi menghiasi jagat alam semesta ini. Tapi apa yang terjadi tatkala Ramadan sudah pergi? Apa yang terjadi setelah Ramadan berlalu dalam kehidupan ubudiyah kita? Semangat kita untuk membaca Al-Quran mulai hilang. Bahkan tidak jarang kita temukan Al-Quran kembali tersusun rapi, Al-Quran kembali tertata rapi dalam almari kaca yang nantinya dibaca setelah ketemu Ramadan tahun 1447 Hijriah. Persoalannya adalah apakah wajah-wajah yang hadir pada siang hari ini, termasuk khatib sendiri, dapat punya jaminan ketemu dengan Ramadan tahun depan? Oleh karena itu,
mengakhiri khutbah singkat kita pada siang hari yang berbahagia ini, pesan Ramadan terakhir kepada kita, tetaplah bersahabat dengan Al-Quran. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran sampai mati. Membaca Al-Quran sampai mati, bukan sudah mati baru dibacakan Al-Quran. Garis bawahi kalimat terakhir khatib ini. Membaca Al-Quran sampai mati, bukan sudah mati dibacakan Al-Quran. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan, saum Ramadan, qiyam Ramadan, tilawatul Quran dan ibadah-ibadah lainnya mampu mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, mampu mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menggapai maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.